Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini agar Mimin lebih semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Terima kasih. Hinata sedang ada di perjalanan menuju ke Tempest. Awalnya Hinata pergi sendirian, tetapi ternyata ada 4 orang yang telah mengikuti Hinata. Mereka adalah Arnaud, Bakus, Ritase dan Fritz. Keempat orang itu memaksa untuk ikut dengan Hinata dan akhirnya Hinata pun menyetujuinya sampai akhirnya mereka beristirahat di suatu kota. Sebelumnya mereka pernah pergi ke kota itu, dan sekarang mereka kaget dengan perkembangan kota itu. Mereka menganggap perkembangan kota itu terjadi karena kota itu menjalin kerjasama dengan Tempest. Mereka menikmati semua yang ada di kota termasuk makanan, bahkan saking enaknya makanan di kota itu mereka sampai berebut makanan. Besoknya mereka melanjutkan perjalanan. Mereka semua terkejut karena jalan ke hutan Jura yang tadinya hanya jalan biasa sekarang jalannya telah menjadi sangat bagus. Selain itu jalanannya juga dikelilingi oleh penghalang dan ada juga tim patroli yang memantau jalur perdagangan. Mereka kagum karena Rimuru mampu mengembangkan hutan Jura dengan sangat baik. Jalur perdagangan yang aman tentunya akan membuat orang-orang tertarik untuk melakukan bisnis. Mereka berharap kalau Rimuru mau menerima permintaan maaf dari Hinata. Hinata tidak mau bertarung melawan Rimuru. Tetapi kalau Rimuru ingin berduel maka Hinata akan berduel. Di sisi lain, tim Sui memberitahu bahwa Hinata dan kawan-kawan akan segera tiba di Tempest pada malam hari. Jadi tim Hinata telah diawasi oleh tim Sui dan Rimuru juga tahu kalau kedatangan Hinata hanya ingin berdiskusi, tetapi Benimaru curiga kalau itu cuma untuk mengalihkan tujuan supaya Tempest melemahkan pertahanan. Rimuru juga mendapat laporan tentang seorang gereja barat yang menyusul Hinata. Mereka memakai jalur yang berbeda. 100 orang itu lebih terlihat ingin bertempur dibandingkan dengan tim Hinata saat ini, seolah-olah Hinata seperti umpan dan 100 oranglah yang akan menyerang. Tim Tempest pun membuat rencana agar semuanya berjalan dengan baik. Tidak lama kemudian Rimuru mendapat kabar bahwa 100 orang telah menyebar ke arah 4 mata angin yang ada di Tempest. Tetapi Sion telah menghadang mereka semua dan akhirnya terjadilah pertempuran. Di sisi lain Hinata bersiap untuk memasuki Tempest, tetapi tidak lama Hinata mendapat transmisi dari Nicholas. Nicholas menyebutkan tentang 3 Battle Sages yang mulai bergerak dan tentunya Nicholas juga menyebutkan tentang 7 Sage di sini. Nicholas berbicara tidak jelas karena transmisi mereka sedang diganggu. Karena transmisinya kurang jelas, Hinata pun menghubungi Louis. Ternyata Louis tidak pernah memberi perintah ke 3 Battle Sages untuk bergerak. Hinata merasakan firasat yang buruk. Hinata curiga kalau 7 Sagelah yang telah memerintahkan 3 Battle Sage untuk bergerak. Tetapi tiba-tiba sinyal transmisi Hinata terputus dan tidak lama kemudian ada sesuatu yang buruk terjadi. Hinata merasakan kalau ada pertempuran besar yang sedang terjadi di dekat tempat ia berada. Hinata pun dengan sigap menuju medan pertempuran. Ketika Rimuru tahu kalau Hinata memakai transmisi untuk berkomunikasi, Rimuru pun memutuskan sinyal transmisi. Rimuru menyuruh pasukannya untuk segera bergerak sebelum bertemu dengan Hinata. Rimuru mampir ke tempat pertempuran tim Reborn yang dipimpin oleh Sion. Rimuru terkejut karena tim Reborn mampu menjatuhkan banyak kesatria gereja. Jadi karena tim Reborn abadi mereka selalu mengorbankan tubuh mereka untuk diserang, dan ketika ada celah tim Reborn membalas menyerang dengan pisau yang sudah diolesi obat tidur yang kuat. Rimuru juga mendengar perintah Sion yang ingin bawahannya mengalahkan musuh, jadi harusnya tim Reborn tuh cuma dikasih tugas untuk mengulur waktu. Dan setelah itu tim Kurenai milih Benimaru lah yang akan menghabisi para musuh. Tetapi sayangnya Sion malah menyuruh tim Reborn untuk memenangkan pertarungan dan mengabaikan perintah untuk mengulur waktu, tapi ternyata hasilnya Reborn berhasil mengalahkan beberapa musuh dan itu membuat Rimuru terkejut. Tidak lama Sion menyadari kalau Rimuru sedang menonton. Sion mendekati Rimuru dan berkata kalau semuanya berjalan dengan sesuai rencana. Rimuru tentunya memarahi Sion karena dia telah mengubah rencananya. Sion malah menganggap kalau itu adalah pujian dari Rimuru. Tidak lama setelah itu Rimuru menyadari kalau Hinata dan 4 orang kuat sedang mengamati pertarungan. Hinata mengamati musuhnya, melihat jumlah musuh. Hinata yakin kalau semuanya sudah diperhitungkan oleh Rimuru.
Hinata juga melihat kalau ada bawahannya yang bergerak tanpa izinnya. Sampai akhirnya Hinata dan Rimuru pun bertemu. Rimuru berkata kalau gereja barat sudah menyerang wilayahnya. Makanya sekarang Rimuru membalasnya. Hinata bilang kalau dia memaklumi keputusan Rimuru. Hinata sendiri juga nggak ngerti kenapa ada bawahan lain yang menuju ke Tempest. Rimuru menuduh Hinata dan bilang kalau Hinata lah membunuh Reihim, makanya gereja barat memiliki alasan untuk menyerang Tempest. Hinata gak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Rimuru. Rimuru juga kecewa karena Hinata menjawab suratnya dan memilih untuk berperang. Hinata bilang kalau semuanya kurang tepat. Rimuru tidak ngerti maksud dari Hinata yang bilang kurang tepat. Rimuru menyuruh Hinata untuk menghentikan pasukannya yang sedang menyerang. Arnott menolak karena dia curiga kalau pasukannya ditarik maka Rimuru akan melakukan hal buruk. Benimaru menyuruh Arnaud untuk diam. Arnott mengarahkan pedangnya ke Benimaru tetapi ditangkis oleh Benimaru. Arnott berkata kalau dia tidak punya rencana untuk berperang. Arnott hanya ingin kalau negosiasi Hinata berjalan dengan lancar. Ia melihat kekuatan Benimaru yang bisa menangkis serangannya. Arnott mengajak Benimaru ke tempat yang agak jauh dari Hinata. 3 kesatria kuat sisanya juga akan berhadapan dengan Bisman dan Sui. Yang intinya di sini mereka akan berhadapan 1 lawan 1 di tempat yang agak jauh dari Hinata dan Rimuru sehingga Hinata dari Rimuru bisa bernegosiasi dengan lancar. Sekarang saya akan menceritakan tentang orang yang bernama Reynal. Jadi Reynal ini adalah wakil kapten salah satu pasukan di gereja barat. Kekuatannya bahkan tidak perlu diragukan lagi. Walaupun dia ahli sihir, ia melatih kekuatan pedangnya sampai ke tahap dia diakui sebagai paladin. Dan akhirnya dia diangkat jadi wakil kapten. Alasan Reynal belajar pedang itu semua karena ketika dia belajar di negara kecil tiba-tiba negara itu diserang oleh Demon Lord Valentine. Di sini kemungkinan yang dimaksud adalah Roy Valentine. Ketika diserang oleh Roy tiba-tiba datanglah Hinata. Hinata melawannya dengan teknik pedangnya dan berhasil mengalahkan Roy. Reynal kagum dengan cara bertarung Hinata dan dia menghormati Hinata karena telah menyelamatkan nyawanya. Reynal pun belajar berpedang dan pindah ke negara Ruberian, sampai akhirnya ia menjadi wakil kapten. Ketika rapat besar selesai Reynal dipanggil oleh 7 Sage. 7 Sage bilang bahwa Hinata memiliki sebuah hubungan dengan Roy Valentine. Di sini 7 Sage membuat cerita supaya Reynal percaya. Reynal mendengarkan cerita bahwa Hinata memiliki hubungan dengan Roy. Hal itu membuat pikiran Reynal menjadi kosong. Roy adalah orang yang hampir membunuhnya sedangkan Hinata adalah orang yang menyelamatkannya dari Roy. Dan sekarang Reynal mendengar kalau Hinata memiliki hubungan dengan Rimuru. 7 Sage juga memberitahu kalau Hinata dan Rimuru. Selain itu 7 Sage juga memberitahu tentang kematian Reihim di Tanah Suci. Mereka bilang kalau ada orang yang telah membunuh Reihim. Intinya 7 Sage seolah-olah membuat bahwa ada pengkhianat sehingga Reihim pun terbunuh dan 7 Sage mengarahkan kesalahannya kepada Hinata. Reynal disuruh untuk membunuh Rimuru supaya Hinata bisa diselamatkan. Reynal mau menyelamatkan Hinata tetapi dia masih berpikir logis. Di Tempest sendiri ada Veldora jadi akan sulit untuk menaklukkan Tempest. 7 Sage bilang kalau kebangkitan Veldora itu hanyalah omong kosong. Intinya di sini Reynal dibuat percaya dan akhirnya dia memutuskan untuk menyerang Tempest dan itulah awal mula kedatangan 100 kesatria yang menyusul Hinata ke Tempest. Mereka bergerak cepat dengan rute yang berbeda sehingga mereka bisa sampai duluan ke Tempest. Dan di sana dia makin percaya bahwa kebangkitan Veldora hanyalah omong kosong. Jika Veldora sudah bangkit, maka energinya pasti ia sudah merasakannya, tetapi di perjalanan yang dekat dengan Tempest Reynal tidak merasakan energi Veldora.